Nabi Muhammad berkata bahwa tidak seorang pun muslim yang masuk surga karena amalnya. Tidak juga dengan diriku, dicatat di situ. Mohon maaf, Nabi pun tidak selamat karena amalnya. Silakan. Dan bagaimana hadis Sahih Bukhari 52 ayat 41? Silakan dijelaskan. Sahih Bukhari 52 41. Ya. Ya, itu apa yang mau ditanyakan di situ Pak Pendeta? Coba dibaca dulu, baru kita lanjut. Ya, oke. Yang saya simpulkan bahwa keselamatan dalam Islam itu kan berdasarkan perbuatannya. Bisa lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Nabi Muhammad berkata bahwa tidak seorang pun muslim yang masuk surga karena amalnya. Tidak juga dengan diriku, dicatat di situ. Mohon maaf, Nabi pun tidak selamat menurut Sahih Bukhari ini karena amalnya. Silakan. Oke. Ya, tanding kita ya. Oh ya. Jangan tegang Pak Pendeta. Pak Pendeta ini tegang-tegang. Kenapa Pak Pendeta ini? Iya, itu framing itu ya supaya orang semakin tegang gitu ya. Kita jelaskan dulu penjelasan tentang 6 rukun iman ya. Jadi Pak Pendeta ini dia berpikir begini, bahwa apabila ada seorang yang tidak orang Islam yang tidak melakukan 6 rukun iman, maka akan gagal. Seluruh orang Islam pasti melakukan itu. Karena syarat untuk memeluk agama Islam yaitu 6 rukun iman. Sudah saya kasih tadi perumpamaan kan, ketika kita mau masuk ke satu perusahaan dan perusahaan itu punya 6 syarat. Apabila kita sudah melakukan 5 syarat tetapi satu syarat kita tidak lakukan, maka kita tidak akan diterima. Kita tidak akan diterima di perusahaan itu. Makanya itu landasan kita beragama di dalam Islam itu: satu, beriman kepada Allah; yang kedua, iman kepada malaikat Allah; ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah; keempat, iman kepada rasul-rasul Allah; iman kepada hari akhir; dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita beriman semua, kita percaya ada hari akhir, hari kiamat akan ada. Kita percaya bahwa ada takdir baik, takdir buruk. Makanya itu saya tidak pernah menyalahkan Bapak bahwa Bapak itu menyembah anak orang begini, karena Bapak memang sudah ditakdirkan seperti itu. Saya ini datang ke dunia, saya tidak mau menjadi orang Indonesia Timur, tetapi memang takdir saya sudah ditentukan oleh Allah bahwa saya ini orang Indonesia Timur. Nah, itu takdir ya Pak. Beriman kepada kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu ya. Iman kepada hari akhir, iman kepada Allah satu-satunya, itu rukun iman kita menjadi syarat untuk memeluk agama Islam. Nah, dan Bapak tadi mengatakan hadis yang di Bukhari 5241 tentang Allah tidak memandang rupamu dan hatimu, tetapi Allah memandang pada amalmu ya. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, bentuk pula pakaianmu, dan Dia tidak memandang hatimu. Hadis ini menceritakan agar kita tidak sombong. Jadi Allah tidak memandang kita punya status, Allah tidak memandang kita punya bangsawan, tidak. Tetapi Allah memandang punya amal baik kita. Mau dia orang kaya, orang miskin, tetapi kalau tidak berbuat amal soleh, tidak berbuat baik kepada sesama muslim, tidak bisa dia. Karena itu, jadi begini Pak Pendeta ya, kalau di dalam Islam itu Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di hadis ada asbabul wuruj. Nanti saya baca asbabul wurujnya ya. Kalau di Bibel enggak tahu lah, mungkin ada asbabul kucluk ya. Oke, saya bacakan ya Pak Pendeta ya. Asbabul wuruj hadis 5241 dalam kitab Sahih Bukhari adalah sebagian berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan menurutnya hadis ini turun dalam konteks berikut. Pada saat itu ada seorang lelaki datang ke masjid dan duduk di samping Rasulullah SAW. Laki-laki itu memiliki pakaian yang sederhana dan tidak mewah. Kemudian ada seorang laki-laki lain datang ke masjid dan duduk di samping Rasulullah SAW. Laki-laki yang memiliki pakaian yang mewah dan elegan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat kepada kedua laki-laki itu dan bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memandang bentuk rupamu, tidak pula pakaianmu, dan tidak pula memandang pada hatimu. Jadi kita, Pak Pendeta, walaupun dia presiden, ketika di rumah ibadah, walaupun dia presiden, kalau datang terlambat, tetap saf di belakang. Walaupun dia itu raja sekalipun, ketika datang untuk sholat di masjid, tetapi kalau datang terlambat tetap saf di belakang. Kalaupun dia itu orang miskin, tetapi kalau datang sholat dengan tepat waktu, berarti dia saf yang terdepan. Begitu. Jadi hadis itu menceritakan seperti itu. Bukan kita tidak dapat pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Oke, saya lanjutkan tadi. Pak Pendeta katakan, saya bingung Pak Pendeta. Di perjanjian lama, Pak Pendeta bilang ini perjanjian Allah dengan iblis. Berarti Allah ini kerjasama dengan iblis mau bunuh anaknya. Berarti ini masuk pembunuh berencana. Coba kasih dalil yang sahih lah. Masa kasih dalil seperti itu? Sudah perjanjian lama Allah berjanji dengan iblis untuk membunuh Yesus. Datang di perjanjian baru, Yesus di bawah iblis. Ini Tuhan atau iblis kok berteman sama iblis ini? Coba cari nubuatan saya di mana dosa manusia ditebus pakai darah manusia. Silakan. Baik, Bapak Pastor Loding yang terhormat, bacalah bunyinya itu Sahih Bukhari tadi 5241 itu pakai tafsiran penjelasan A penjelasan B, itu ayatnya baca tadi nggak dibaca bunyinya, langsung disampaikan maknanya, dibaca di sana bunyinya apa, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Saya bacakan aja lah kalau Pak Loding nggak mau membacanya. Mana tadi ya? Oke, ini loh, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak juga dengan aku. Tidak ada orang diselamatkan karena amalnya. Demikian juga dengan baginda Rasulullah Muhammad. Itu tolong ditanggapi kalimat itu, bukan tafsiran. Itu maksudnya apa? Bertentangankah dengan pengajaran rukun iman tadi? Harus lakukan itu kan perbuatan kita. Sementara tidak ada yang selamat dengan amalnya. Ini dipakai enggak hadis ini? Atau bagaimana? Itu dijelaskan, jangan gunakan tafsir yang lain dulu. Begitu. Itu yang saya ingin dijelaskan mungkin di nanti penutup ya setelah ini. Saya pikir ini saya juga closing statement ini ya. Supaya kita jelas. Ya saya semakin kabur kalau gunakan apa tadi istilahnya yang Islamik itu, ya saya tidak bisa paham gitu ya. Jadi itu tolong dijawab dengan baik sesuai dengan bunyi ayat begitu ya. Lalu tadi Pastor Loding bertanya mengenai perjanjian Allah dengan iblis. Kok iblis ikut lakukan perjanjian? Itu salah, bukan itu pemahamannya. Iblis tidak diajak berunding. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu enggak. Itu perjanjian Allah bersifat covenant, sepihak. Tidak ada iblis ikut bagian dalam karya keselamatan. Enggak ada. Itu perjanjian sepihak covenant. Covenant itu perjanjian Allah yang dia berikan dan dia lakukan. Itu. Nah, untuk bicara tentang penyaliban Yesus, katanya Allah bilang jangan membunuh dosa. Loh ini Allah ini kan menyerahkan dirinya sendiri melalui proses inkarnasi. Nah Allah itu tidak terikat dengan hukum. Dia melampaui hukum dan dia pembuat hukum. Bagaimana mungkin dia juga akan melanggar hukum yang dia buat? Enggak. Allah itu melampaui segalanya. Bukan seperti kita. Contoh, dalam Keluaran pasal 20, ada satu hukum yang kita tidak boleh lakukan. Sebenarnya ada 10 di situ ya. Saya ambil contoh satu aja. Yaitu jangan membunuh. Ya, manusia yang nggak boleh membunuh. Tapi Allah, sah-sah saja dia melampaui hukum. Bahkan dalam perjanjian lama banyak orang yang mati dia bunuh karena melawan Allah. Tidak taat kepada Allah. Itu, jadi jangan samakan Allah dengan manusia. Jangan kabur tentang inkarnasi Allah. Ya, seolah-olah kemanusiaan Yesus itu adalah Allah. Lalu kealahan Yesus adalah seolah-olah manusia.
Sehingga keluarlah statement orang Kristen menyembah manusia, orang Kristen menuhankan anak orang. Itu persepsi yang salah dalam konsep Allah inkarnasi. Walaupun bunyinya Allah menjadi manusia, itu bukan berarti waktu Allah menjadi manusia kealahannya berhenti, kealahannya mati. Kealahan menyertai karena Allah tak terbatas. Siapa yang bisa batasi? Kalau ada orang bisa batasi Allah, itu bukan Allah. Seperti Pak Loding tadi bilang, Allah kok mati. Ini Allah seperti apa? Ya dalam konsep kekristenan juga Allah bukan mati, tapi kemanusiaan Yesus yang mati. Tapi kealahan ikut ambil peran dalam proses penyaliban. Makanya ada proses kebangkitan, ada proses kenaikan ke surga. Itu jadi bisa dipilah mana kealahan, mana kemanusiaan. Setiap yang terbatas itu kemanusiaan. Setiap yang tidak terbatas itu kealahan. Fix. Makanya saya bilang kembali ke rumus Dwinatur. Jadi terakhir saudara-saudara, silakan pilih konsep keselamatan yang mana Anda mau terima, yang lakukan. Selamat karena anugerah oleh iman dan dibuktikan melalui perbuatan, atau lakukan rukun Islam dan iman. Terima kasih. Hadis yang dimaksud adalah sebagian berikut. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga aku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673 dan Muslim 2816. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga hanya karena amal baiknya, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Masuk surga hanya dapat dicapai dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kan? Ya, hadis ini mengingatkan kita bahwa amal baik kita tidak cukup untuk memasuki surga, tetapi kita harus bergantung kepada rahmat ampunan Allah. Bukan Tuhan yang digantung, kita yang bergantung. Kita yang bergantung kepada rahmat Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Salah itu. Jadi kita manusia, bukan hanya amal baik kita masuk surga, tetapi kita bergantung kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor wallazina taba'uhum bil ihsan wa radiyallahu an wa radu'an. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tetapi Allah katakan wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bil ihsan wa radiyallahu wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jejak mereka dengan baik apa? Mengikuti, beriman kepada satu-satunya Allah, mengakui bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, Nabi Muhammad adalah diutusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis itu menceritakan seperti itu. Apa asbabul wurudnya? Saya bacakannya asbabul wurudnya. Asbabul wurud, sebab turunnya hadis, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan menurutnya hadis ini turun dalam konteks berikut. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an yang merasa sangat bangga dengan amal baiknya. Jadi Abu Hurairah ini salah satu yang penghafal hadis yang paling terbanyak. Dia bangga dengan amalnya, bangga dengan amal baiknya, dan merasa bahwa amal baiknya akan membuatnya masuk surga. Maka Rasulullah SAW kemudian mendengar tentang perasaan Abu Hurairah itu dan memanggilnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga aku, kecuali dengan rahmat Tuhan. Bapak saya pun berbuat baik, sebaik-baiknya saya berbuat ini, saya bangun 100.000 masjid di dunia ini. Ketika saya tidak dapat rahmat dari Allah, tidak. Makanya tadi saya katakan, kegagalan yang paling fatal pada diri kita, Pak, bukan kita gagal dalam satu usaha, kita tes polisi gagal, tes tentara gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita, ketika kita mati dan menghadap Tuhan dan tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat ridho Allah Tuhan. Begitu, Pak.
Jadi tidak boleh kita sombong hidup di dunia ini menceritakan seperti itu. Jangan sombong dengan amal kita, jangan sombong dengan perbuatan. Makanya dikatakan ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak boleh tahu. Terkadang kita ini bersedekah kalau cuma 50.000, tulis saja hamba Tuhan. Tetapi kalau 50 juta, oh tulis nama saya loading. Nah begitu. Oke Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta dari tadi mutar-mutar ya teman-temannya, dia tidak bisa menjelaskan. Saya hanya minta di mana tertulis dalilnya itu mengatakan Yesus itu punya donatur, karena sudah jelas di situ dikatakan firman itu menjadi manusia, tetapi dibaca oleh Pak Pendeta firman itu menjadi Tuhan manusia. Tapi ya mau gimana lagi kan, apakah mereka ini harus diajarkan untuk belajar bahasa Indonesia dengan baik. Jadi Pak Pendeta, kalau memang dengan penyaliban itu adalah rencana Allah dengan iblis, berarti Bapa yang di surga itu memang kurang ajar. Karena ketika Yohanes membaptis Yesus, apa bunyi suara dari langit? Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa Bapa biarkan dia tersalib? Terus dia teriak, Eli Eli lama sekali, Allahku Allahku kenapa engkau meninggal aku? Iya silakan Pak Pendeta, kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Ayo, ini kalimat Apalagi? saya dipelintir ini. Saya kan sudah luruskan. Luruskan, silakan. Gini Pak Pendeta, covenant kan sudah saya jelaskan, bukan perjanjian Allah dengan iblis. Covenant itu sepihak, perjanjian Allah saja. Mana tadi bilangan tadi Pak Pendeta? Apa bunyinya tadi bilangan itu? Apa penjelasan Pak Pendeta tadi? Masalah itu perempuan yang meremukan itu. Coba baca. Nah itu intinya kan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ular akan meremukkan tumit. Keturunan Nah, itu apa? keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Di situ tulis keturunan perempuan atau keturunan Tuhan? Keturunan perempuan. Keturunan perempuan kan? Kenapa keturunan perempuan itu jadi Tuhan? Nah itulah konsep Mesias yang Pak Loding gagal pahami. Kenapa? Itu gagal Bapak pahami. Memang gagal. betul keturunan Yesus memang manusia, tapi Manusia. Yesus juga Tuhan. Ya. Di mana ayat mengatakan dia Tuhan? Kan tidak ada. Ayo. Sekarang begini. Banyak ayatnya. Yohanes 2 nomor 1 percakapan Yesus dan Nikodemus. Apa katakan Nikodemus kepada Yesus? Di Yohanes 2 nomor 3 apa dikatakan di situ? Apa percakapan Nikodemus dengan Yesus? Yohanes 3 nomor 2 Terakhir ya. ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Makanya di perjanjian lama dinyatakan di Yesaya itu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Immanuel. Allah berserta kita. Begitu Pak Pendeta. Betul. Itu Jadi kan yang bicarakan Nikodemus, persepsi Nikodemus tentang Yesus. Jadi paham, itu bukan persepsi Nah, yang lain. lagi kitabnya sendiri kan? Dipelintir lagi. Kenapa? Nikodemus yang ngomong di situ. Itu persepsi dia mengenai Yesus Kristus. Tidak salah Nikodemus memahami seperti itu, karena dalam pemahaman mereka Yesus itu Silakan. memang manusia. Tutup statement.